Tadi Anda sempat mengatakan ya bahwa tampaknya pemulihan ekonomi juga sudah terlihat di tahun 2021. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa, Pak, evaluasinya untuk pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun lalu? Nah, terima kasih. Jadi di tahun lalu kemarin kita terkontraksi di angka 0,26%. Kita bandingkan dengan daerah-daerah sebelah, kita termasuk tidak terkontraksi sedalam daerah-daerah yang lain. Artinya Malang itu kan mengandalkan kota jasa dan perdagangan. Ya, kenapa itu bisa kita antisipasi? Karena kemarin saya lakukan survei di tahun 2020 itu kami lakukan survei bahwa demand apa sih yang sebetulnya tidak yang terkontraksi benar dan apa yang sesungguhnya bisa kita kuatkan sehingga bisa balan ya antara yang terkontraksi dengan yang bisa ngangkat. Maka ketika itu adalah kami temukan di angka ada justru demand yang lebih malah naik, ada 123%. Demand-nya berkaitan dengan masalah makanan siap saji yang basicnya adalah basic online. Maka kami harus terus-menerus menggerakkan UMKM kami, kita sadarkan ayo online, 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 dan online. Boleh sepi orang tidak datang ke pasar tradisional, tapi permintaannya tinggi. Maka kami lakukan bagaimana masyarakat bisa melakukan transaksi melalui kris, ya, kerjasama kami dengan bank-bank, baik Himbara maupun bank-bank lokal, ya, yang dia mampu menyampaikan ada promosi-promosi gratis ongkirnya dan seterusnya. Dan alhamdulillah berangkat dari yang kemarin saat ini 2022 ini kami YOY kami sudah mulai ada peningkatan yang bagus. Kami prediksi di tahun 2022 ini sudah di angka ini 4,5% yang walaupun masih jauh dari idealita kita di musim-musim kemarin itu kan kita sudah hampir di angka 6. Jadi Ya. 57, sekian. Artinya hampir angka 6% pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Tapi saya penuh keyakinan bahwa karena kontraksi kemarin kita 2, maka ketika kita di angka positif 4 atau 5, maka sesungguhnya kita sudah masuk pada posisi positif kita di angka 7. Prediksi dari BI juga demikian, angka 4,5 atau sampai 5% di Kota Malang. Nah, sektor-sektor yang kami kuatkan tentu dengan apa ada berangkat dari beberapa survei tadi adalah e-commerce kita kuatkan, UMKM semakin menggeliat dan alhamdulillah hampir saya setiap hari itu 2-3 kali Mbak mengendorse produk-produk lokal dan rupa-rupanya memang dari sini masyarakat akhirnya cinta terhadap produk lokal. Yang kedua, kami ada gerakan setiap Jumat adalah ASN Sobo Pasar. Jadi kami selalu mengajak pada ASN untuk membelanjakan uang itu kepada pasar-pasar rakyat dan pasar-pasar tradisional. Ya, Demikian ini juga harus menarik ya Pak diimbangi kalau kita dengan lihat. Iya, ini menarik ya Pak kalau kita lihat ya, artinya UMKM ini juga memiliki peran begitu ya dalam pemulihan ekonomi khususnya di Kota Malang begitu. Tapi kalau kita ya. lihat dari segi kekuatannya sendiri seperti apa sih Pak? Mungkin dari segi pertumbuhan di sektor UMKM atau mungkin dari penyerapan tenaga kerjanya juga seperti apa Pak? Alhamdulillah Mbak ini ada penurunan pengangguran Mbak, ya. Jadi ada penurunan kemarin memang di tahun 2020 itu naiknya agak drastis ya. Tapi sekarang alhamdulillah ini ada ada penurunan pengangguran kita di angka yang kemarin itu hampir ada lebih dari 2.500 terkurangi ya. Karena ada sektor-sektor real yang kita kuatkan. Jadi asalnya dia mungkin bukan di PHK tapi bekerja dari rumah atau hanya separuh bekerja, mereka kami berikan edukasi ya. Berikan edukasi yang alhamdulillah malah sekarang Pak saya tidak bekerja Pak, ke kantor yang kemarin saya sudah berhenti aja, saya lebih menekuni kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini yang alhamdulillah ini agak berbanding lurus dengan penurunan pengangguran tadi. Dan kami berharap memang ya angka ini juga akan mau tidak mau akan bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota Malang yang kemarin mengalami peningkatan.
Asalnya kita di angka ini pengangguran kita kan, ini contoh seperti grafik ini, nilainya tidak begitu fluktuatif dari 2019 sampai 2020, agak datar, Mbak, hanya 0, sekian persen. Nah, ini yang kita kuatkan. Nah, ini harapan kami, ini juga berimbas kepada bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota Malang, yang kemarin memang Kota Malang ini termasuk sudah masuk pada kerak kemiskinan. Kemiskinan Kota Malang itu sudah kemarin di angka 4, jadi angka 4, yang saya kira cukup cukup menggembirakan. Kami targetkan di RPJMD hanya 4%, itu sudah dikerak, Mbak. Yang 40.000 orang ya, atau 35.000 orang yang kita harapkan, tapi ini sudah kegiatan-kegiatan sudah ciriti, dan ini yang mungkin akan menjadi komitmen kami di tahun 2022. Maka APBD 2022 ini adalah recovery ekonomi, selain bagaimana kesadaran masyarakat untuk kesehatan semakin kita kuatkan dengan UHC yang sudah kita miliki ya. Jadi Artinya inti berjalan beriringan begitu ya Pak, tadi terkait dengan ya, di satu sisi untuk, kesehatannya juga semakin ditingkatkan, tapi di sisi lain juga pemulihan ekonomi juga tetap berjalan begitu. Nah ini menarik ya, ya karena tadi Anda katakan bahwa, minimal begitu untuk target pemulihan ekonomi di tahun 2022 ini tadi di angka 4% begitu. Nah kemudian kalau kita ya. lihat tantangan di tahun 2022 ini kan salah satunya adalah terkait dengan inflasi. Nah seperti apa Pak kira-kira di satu sisi agar inflasi ini juga tidak menekan daya beli dari masyarakat Kota Malang? Kalau saat ini masih bagi saya, Mbak, inflasi harus kita lihat karakter inflasinya, Mbak. Jadi kalau saat ini justru kami berharap inflasi, tapi kita lihat nanti kaitannya dengan ini apa, Gini rasio kita. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi dari sektor pertumbuhan ekonomi kita naik, tapi nanti kita tipis ya, Gini rasio kita tipis, maka insya Allah ini kan berdampak terhadap bagaimana daya beli masyarakat juga naik. Ya, yang penting menurut saya sektor-sektor ini harus saling kita kuatkan sehingga inflasi tidak membuat daya beli masyarakat menurun, tapi justru sektor ini akan menumbuhkan bahwa memang daya beli masyarakat sudah mulai bagus, karena selama ini Malang termasuk ketika normal, Mbak. Jadi angka inflasi kita terkendali dan kita termasuk urutan kedua bisa mengendalikan inflasi di Jawa Timur. Akan tetapi saat ini kami masih malah berharap bagaimana Kota Malang itu justru mengalami inflasi. Contoh publish dari BPS kemarin, DOY kita sudah kita di angka 0,52%, Mbak. Tertinggi se-Jawa Timur dari semua sektor, dan kami lihat sektor-sektornya rupa-rupanya tidak didominasi mungkin beberapa sektor saja. Mungkin hanya sektor transportasi dalam hal ini harga tiket, tapi sektor yang lain juga terangkat, dan saya lihat ke bawah memang daya beli masyarakatnya juga sudah mulai tumbuh dengan baik. Itu artinya bahwa terus kita support, Mbak, namanya masyarakat kita yang dapat bantuan-bantuan sosial kita kuatkan, APBD kita geliatkan, sehingga yang namanya uang dari rakyat untuk pembangunan yang menikmati adalah rakyat, dan Oke. itu juga nanti akan berakibat pada bagaimana akan membawa bagaimana sektor-sektor ekonomi real juga akan semakin kuat. Terlebih mohon Oke. maaf, Mbak, regulasi kita berpihak kepada UMKM. Ya. Jadi kewajiban kami 40% dari APBD itu berpihak kepada UMKM. Saya sudah sampaikan, kalau tidak memenuhi 40%, saya bilang kepada BAKD jangan dicairkan. Jadi Ya. Mamin apapun ini harus memenuhi list yang saya sampaikan, bagaimana ini belanjanya kepada masyarakat kecil atau tidak, dan Ya. seterusnya. Sehingga putaran Oke. ekonomi kita bukan hanya middle class dan high class, tapi juga masyarakat bawah yang ikut terdampak terhadap perputaran APBD yang ada di Kota Malang. Oke, itu dia tadi ya strategi-strategi yang dilakukan begitu ya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Kota Malang khususnya di tahun 2022 ini, di mana ini merupakan digadang-gadang ya merupakan tahun pemulihan ekonomi secara nasional.